Ada kabar baik yang saya dapat dari malam bahwa bandar-bandar judol di Indonesia bangkrut. Banyak sekali bandar-bandar judol sekarang itu yang langsung beralih profesi. Ada yang jadi tukang ojek online, ada yang jadi nelayan, karena memang judol di Indonesia itu sudah banyak yang bangkrut. Bahkan informasi dari orang dalam, itu ada pejabat-pejabat publik yang sudah tidak lagi disuap untuk bisa melindungi bandar-bandar judol di Indonesia. Apa di sini sempat ada korban judol? Ada? Ya, saya ucapkan buat yang sempat jadi nasabah judol, terimalah penderitaannya karena sekarang bandar-bandar semakin memberikan sedikit kemenangan karena merekanya banyak yang bangkrut. Kenapa saya harus menyampaikan hal yang seperti ini? Ini sederhananya begini. Kenapa bandar-bandar judol di Indonesia itu pada akhirnya banyak yang bangkrut? Karena ketika kemarin judol habis-habisan di Indonesia, memeras ekonomi rakyat Indonesia, sampai ratusan triliun setiap tahun keluar Indonesia dari judi online itu, akhirnya apa? Influencer-influencer, saya gitu ya, dan teman-teman, pemerintah, kemudian para aktivis, itu habis-habisan mengkampanyekan judol itu tidak boleh. Dan kemudian rakyat juga banyak yang benar-benar dibuat menderita gara-gara judol. Akhirnya apa? Akhirnya banyak di antara kita yang akhirnya berhenti untuk main judol. Ya memang masih ada, tapi jauh turun. Sekarang lebih dari setengah orang yang main judol itu sudah tobat. Baik itu tobat karena kepepet, karena uangnya habis, maupun karena kesadaran diri. Saya harus mengatakan seperti itu karena apa? Karena ternyata orang-orang di Indonesia bisa cepat belajar. Ketika mereka dihantam oleh begitu banyak rasa sakit dan penderitaan, dan uang-uang mereka harus dikirim ke Kamboja, akhirnya banyak yang sadar bahwa mengeluarkan uang untuk sejumlah kenikmatan sesaat itu ternyata berdampak luar biasa. Penderitaan kita tuh berkali-kali lipat bertambahnya. Nah, tapi ada masalahnya. Ternyata walaupun kita itu bisa belajar dari kesalahan, ada sesuatu kesalahan yang kita ulang-ulang tiap tahun, tapi tidak pernah bikin kita jera. Yaitu apa? Nyoblos politikus yang salah. Setiap tahun politikus itu membuktikan bahwa mereka itu tidak layak menjabat. Banyak di antara mereka yang tidak amanah. Banyak di antara mereka yang merusak sistem. Banyak di antara mereka yang mengendarai kebodohan masyarakat untuk dapat kekuasaan. Tapi begitu mereka kampanye, kemarahan kita tuh reda. Balik lagi nyoblos orang yang sama. Kemarin ada kejadian di Kalimantan. Pejabat beli mobil 8,5 M untuk jadi mobil dinasnya. Pas ditanya, kenapa harus seperti itu? Ya kan harus menyesuaikan diri. Karena jalannya renjul, ya beli mobilnya juga harus menyesuaikan. Jadi pola pikirnya itu, kalau jalannya renjul, mobilnya yang diperbaiki biar nyaman, bukan jalannya yang dimulusin. Nah, kenapa dia bisa jadi seperti itu? Saya wawancara ngobrol sama segelintir orang Kalimantan. Kenapa orang sebentar itu dicoblos? Ya soalnya ada serangan fajar. Dan di Kalimantan terbiasa serangan fajar. Kalau ada yang ngasih uang sejumlah 30.000, 50.000, orang itulah yang dicoblos. Nah, ternyata di Indonesia tuh masih banyak yang seperti itu. Bukti bahwa apa? Masyarakat kita itu gak pernah mau belajar. Dia setiap tahun udah dikecewakan. Setiap tahun udah dipermalukan. Setiap tahun dikhianati. Tapi begitu ada pemilu, dia langsung pasang badan, ikut pemilu. Bahkan ikut menjelek-jelekan kontestan yang lain. Ikut menjelek-jelekan orang-orang yang mencoblos calon-calon yang lain. Jadi orang di Indonesia itu, wah, partai ini jelek, partai itu jelek. Begitu pemilu tiba, langsung kubu-kubuan. Satu kubu ini, lalu menjelek-jelekan. Ada nggak orang-orang di sini yang grup WA-nya jadi panas ketika pemilu dan pilkada? Ada.
Setelah pemilu dan pilkada, orang-orang yang kita pilih yang bikin kita pasea itu berkoalisi. Itu berdamai lagi. Tapi kita tidak berdamai lagi, anggapnya pasea di grup WA. Bayangkan, sesama anggota keluarga, sesama anggota alumni dari kampus Anu, sesama alumni dari sekolah Anu, disatukan dalam grup WA bersilaturahim, gara-gara pemilu pecah belah. Nanti dikecewakan, tapi tidak kapok, pecah belah lagi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena nampaknya dalam pemilu-pemilu di Indonesia, kebodohan itu dipelihara. Saya kenal sama anggota dewan, dia ngomong kayak gini, pas pemilu, saya tuh nggak punya visi misi. Saya cari aja dari masyarakat maunya apa. Masyarakat maunya apa, didata. Lalu setelah itu apa? Dikampanyekan. Ini program saya. Kejadian nggak? Enggak. Karena apa yang diinginkan masyarakat itu nggak mungkin kesampaian sama uang saya. Tapi itu harus tetap diiyahkan dan dijanjikan. Nanti tidak terpenuhi janjinya gimana? Tidak apa-apa. Yang penting sudah terpilih dulu. Nah, nanti bagaimana dong? Ya nggak apa-apa. Karena yang paling penting dari masyarakat itu adalah kelabuhi otaknya. Orang-orang di Indonesia, kata dia, mudah sekali direkayasa benaknya. Dan saya mengalami kemarin fenomena yang benar-benar menunjukkan bahwa orang Indonesia itu mudah direkayasa. Apa itu? Waktu terjadi perang Israel lawan Palestina, kemudian waktu terjadi Israel lawan Iran, betapa senangnya masyarakat kita tuh dibohongin. Saya mencoba untuk menjelaskan, tapi tetap orang pengen hidup dalam kebohongan. Apa itu? Ketika terjadi perang Israel lawan Palestina, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Palestinanya dibebek, dihabisin, gedung-gedung dihancurkan. Ada jutaan pengungsi yang butuh pertolongan. Ada jutaan rakyat yang tiba-tiba jadi kelaparan. Ada jutaan orang yang mereka itu membutuhkan tempat bernaung, tapi semuanya rata dengan tanah. Lalu apa yang terjadi di medsos-medsos kita? Wah, luar biasa. Israel ketar-ketir. Benyamin Netanyahu bersembunyi di bunkernya. Kemudian serangan Iran berhasil meluluhlantakan. Jadi ketika ada informasi, kita tuh berharap informasi itu sesuai dengan harapan kita. Kalau kita pro terhadap Iran, pro terhadap Palestina, kita tuh hanya mau mendapatkan berita yang membagus-baguskan Iran dan membagus-baguskan Palestina. Di TikTok, di YouTube, kalau misalkan mau dapat siaran yang laku, yang seru, yang penontonnya banyak, kita tuh bikin hoax, tapi hoax itu yang menyenangkan. Jadi masyarakat kita tuh lebih senang pada informasi yang palsu, tapi manis, daripada fakta, tapi menyakitkan. Makanya saya tuh dibully, saya tuh bilang, kita tuh waktunya berjihad, kita tuh waktunya untuk bersungguh-sungguh dalam perjuangan. Kita lihat Israel sama Palestina, Palestinanya kalah. Kita akui itu. Kenapa? Karena Israel menguasai media, Israel menguasai senjata, Israel menguasai teknologi. Bahkan Israel punya hewan kuciose, namanya Amerika Serikat. Dia bisa panggil Amerika Serikat kapanpun dia mau. Kekuatan diplomasinya kuat. Maka kalau kita mau menang, kita harus kuat di media, kita harus kuat di teknologi, kita harus kuat dalam persenjataan. Tapi itu fakta. Tapi orang-orang akan membuli saya ketika saya ngomong seperti itu. Karena apa? Orang berharap kalau kita mau menang, tahajudnya yang banyak. Kalau kita mau menang, kita harus hafid Quran dan lain sebagainya. Sekularisme di dunia Islam. Kita berharap, kita menginginkan agar kemenangan itu bisa kita raih sambil rebahan. Sehingga kalau misalkan terjadi perang saat ini juga, ustadz-ustadz akan datang, ayo kita tahajud rame-rame. Alih-alih berpikir bagaimana caranya menguasai teknologi dan ekonomi. Itu kan. Jadi ketika sekarang Iran sama Israel perang, kita tuh media-media kita, beranda-beranda kita yang ditampilkan itu adalah hoax. Ada AI menggambarkan kapal induk Abraham Lincoln dibom. Jelas itu teh AI, tapi isinya teh subhanallah, alhamdulillah. Kita terlena.
Kita tidak mau berjuang. Kenapa? Karena kalau kita sudah membayangkan Iran yang menang, kan tidak ada kewajiban jihad. Jadi ya biarinlah. Dengan itulah akhirnya kita lebih memilih hoax yang manis daripada kita memilih fakta yang menyakitkan. Karena kita terus-terusan terbuai dalam kebohongan-kebohongan, maka akhirnya apa? Itu diketahui sama politikus-politikus. Itu akhirnya jadi apa? Bahan kampanye. Setiap tahun, setiap 5 tahun, setiap pilkada, setiap datang ke masyarakat, mereka menebar kebohongan. Mereka menceritakan kepalsuan. Tapi itulah yang akan kita pilih. Sok, saya misalkan sekarang tanya sama teman-teman semua di sini. Kita main keras-kerasan aja. Karena saya di sini melihat generasi muda semuanya di sini. Coba saya tanya gini ya. Indonesia kan sekarang ekonominya lagi jelek kan? Betul kan? Pemerintahan kita juga lagi jelek kan? Betul kan? Jalan di depan macet kan? Betul. Tidak ada regulasi yang bisa memenuhi kriteria untuk agar kita itu bisa jadi negara yang lebih baik. Kita sepakat itu kan? Nah, kalau kita bersepakat untuk itu, lalu tiba-tiba ada 2 orang politikus. Politikus yang pertama, itu adalah politikus yang jujur. Politikus yang jujur itu bilang gini, wahai rakyat Indonesia, kita sekarang ekonomi lagi jelek. Kita sekarang ekonomi lagi terpuruk. Sumber daya kita banyak dikuasai sama asing. Maka apa yang harus kita lakukan? Ayo kita kerja. Ayo kita rajin. Ayo kita habis-habisan berjuang. Yang mahasiswa, jangan pakai chat GPT untuk skripsi. Kenapa pada ketawa? Yang akademisi, jangan gunakan kecurangan-kecurangan pakai joki. Ayo kita berjuang habis-habisan. Itu politisi yang jujur. Betul kan? Sekarang kita datangkan politisi yang bohong. Rakyat Indonesia. Indonesia sekarang lagi miskin. Karena itu, saya kasih makan siang gratis. Saya kasih internet gratis. Saya kasih transportasi gratis. Saya kasih seragam gratis. Mana yang akan dipilih? Mana yang orang yang memperjuangkan, ayo kita sama-sama berjuang demi kebaikan, itu yang pertama. Atau yang kedua, saya kasih semuanya gratis. Pilih yang mana? Fakta, nih pakai logika sederhana. Negara kita miskin, ya harus berjuang. Negara kita miskin, kita harus bekerja. Negara kita miskin, waktunya kita untuk menghabiskan waktu dan tenaga untuk berjuang bagi saudara bangsa. Itu yang seharusnya kan? Tapi di zaman politik, ketika kita tahu miskin, kita malah dikasih sama iming-iming gratis. Ya jelas utang numpuk. Tapi itulah yang akan kita pilih. Dan walaupun orang itu kampanye setiap tahun, dan pada waktu itu selalu mengkhianati kita setiap tahun, orang itulah yang akan kita pilih. Di mana anak-anak muda Indonesia? Di mana orang-orang yang katanya kritis? Apakah mereka masih tetap menginginkan fakta-fakta yang tidak menyenangkan, atau mereka memilih hoax-hoax yang manis? Saya bertanya itu. Tapi lagi-lagi, ketika saya melakukan pendekatan ini kepada masyarakat, saya dibully habis-habisan. Karena bagaimanapun, hoax tetaplah hoax. Kalau dia menyenangkan, mereka akan diambil betapapun salahnya itu. Saya di sini berkesempatan untuk berbicara, jadi saya harap orang-orang yang ada di sini kenal satu hal. Fakta adalah fakta, hoax adalah hoax. Soal apakah dia menyakitkan atau tidak, terimalah apa adanya agar kita menjadi manusia yang lebih bermakna. Terima kasih.